Oke, aku mulai ya. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di tutorial pengantar matematika aktuaria 1 di pertemuan ke-5. Eh, tutor keberapa ya tapi? Intinya materi ke-5 gitu lah. Di tutor kali ini kita akan bahas satu bab, materinya satu bab aja tentang premium. Tapi nanti aku juga bakal bahas latihan soal dan juga nanti ada soal soal beberapa soal UAS atau soal kuis yang kemarin karena ada yang request juga. Ya, jadi latihan soalnya nggak cuma bab premium, tapi lumayan banyak sih. Jadi untuk sekitar 30 menit ke depan aku bakal bahas materi, terus sisanya aku latihan soal. Oke gitu ya. Aku mulai langsung masuk aja ke premium calculation. Nah, pertama recall recall dulu yang udah kita pelajari di dua bab sebelumnya. Itu kita udah punya insurance benefit gitu kan. Kalau di Dickson itu di bab 4, terus satunya anuitas di bab 5. Nah, insurance benefit itu sebenarnya itu juga udah premi sebenarnya yang notasi kayak gini, A bar X atau AX, tapi itu premi dalam artian single premium gitu. Tapi kita jangan bilang premi dulu deh. Enaknya kalau misal yang A bar X sama AX ini namanya insurance benefit. Jadi present value dari benefit yang didapatkan gitu. Kalau whole life itu berarti benefit didapatkan ketika dia mati, mau matinya kapanpun. Terus kalau term itu ada jangka waktunya. Kalau mati di rentang ini berarti dia dapat dapat apa namanya? Dapat benefit satu kalau di sini. Tapi kalau dia sampai N tuh masih hidup, dia nggak dapat apa-apa. Terus kalau pure endowment itu kebalikannya term. Kalau dia mati di rentang N, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau di waktu ke N ternyata dia hidup, mau matinya kapanpun, maksudnya mau 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, tetap dia dibayarkan di waktu ke N senilai satu. Terus ada endowment insurance. Jadi ini gabungan dari pure endowment dan term insurance. Jadi kalau misal dia hidup di rentang, kalau mati di rentang ini dapat satu, kalau hidup pun, kalau nyampe ternyata di waktu ke N tuh masih hidup, dia bakal dikasih satu. Di waktu ke N, bukan di waktu matinya. Nah, notasinya kayak gini ya, dan lain-lain sebenarnya ada banyak. Ada deferred juga, ada yang versi 1/M tahunan, yang biasanya ada kayak gini ya. Kayak gitu. Terus recall lagi bahwa di kalau di oh enggak ding, belum ding, sorry. Oke, itu kan insurance benefit. Terus kita masuk ke life annuity. Itu kita punya whole life annuity sama temporary life annuity. Yang ya kontrak dasarnya aja lah. Bukan term ya, ini aku nggak menyebut term. Tapi di Dixon itu disebutnya term. Tapi ya udah. Tapi sebenarnya konsepnya agak beda dengan term. Nah, kalau misal kalian tahu ini nulis rumus di itu kayak gini. Rumus nulis rumus di lateksnya itu AX endo. Nah, endo nih kata-katanya. Nah, sebenarnya notasi ini adalah notasi endowment sih. Tapi bukan endowment juga sebenarnya karena saat kita meninjau hubungannya itu lebih ke hubungan term. Jadi makanya aku nggak sebut ini term life annuity atau endowment annuity ya karena konsepnya tidak seperti mereka gitu. Oke, terus itu kan annuity ya. Jadi kalau whole life annuity berarti dia bakal dapat pembayaran tahunan sampai dia meninggal.
Kalau temporary ada batas waktunya. Nah, sebenarnya untuk di premium calculation ini itu kita pakai konsep annuity itu biasanya untuk menghitung premi karena premi kalau single premium kita cukup menghitung ini ya, tapi umumnya itu premi itu dibayarkan tiap tahun atau tiap bulan atau kayak gitu yang perhitungannya tentunya menggunakan konsep anuitas gitu ya. Jadi di sini untuk premi kita biasanya tempelkan dengan si fungsi anuitas gini. P A X P A X N gitulah. Nah, gitu. Terus setelah itu kita masuk ke ini the loss at issue random variable. L0 lah aku definisinya ya. Kalau di Dickson itu ada L0N sama L0G. Ya udah berarti yang N tuh net, yang G gross gitu. Terus ada yang notasiin juga dengan 0L, ya apapun itulah. Intinya dia loss issue at time 0 gitu. Rumusnya adalah present value future outflow dikurangi present value future inflow gitu. Jadi apa yang kita keluarkan, kita maksudnya sebagai POV itu ya, POV perusahaan asuransi ya. Apa yang kita keluarkan dikurangi apa yang kita terima gitu. Jadi kalau misal L0 positif, berarti yang kita keluarkan lebih besar dari yang kita terima, berarti bisa dibilang rugi ya. Ya, first impression-nya rugi gitu lah. Tapi belum tentu sebenarnya. Terus, nah itu kan outflow kurang inflow. Nah kalau misal net, itu berarti kita belum menghitung expense di situ. Kita hanya ngitung benefit dan premium. Jadi untuk yang net L0 sama dengan present value dari future benefit dikurangi present value dari future premium. Dan ini dua-duanya masih random ya, belum kita kasih ekspektasi. Terus kalau gross itu outflow-nya kita ada namanya expense. Jadi kayak gitu. Nah, secara prinsip di perhitungan sebenarnya expense itu yang bayar perusahaan asuransi ya, bukan si nasabah. Jadi dari premi yang diterima kita yang bayarkan ke sana-sana gitu lah. Nah, itu loss issue at random variable. Nah, mungkin kalian kalau pertama lihat ini kayaknya nggak guna gitu ya. Buat apa ini di soal tuh nggak ada. Nah, sebenarnya itu adalah konsep dasar sebelum kita masuk ke dua prinsip utama tentang perhitungan premi, ada equivalence. Ada EPP sama yang di bawah itu ada PPP, persentil premium principal. Nah, kita pertama masuk ke EPP dulu, equivalent principal premium. Jadi di equivalent principal premium itu dia menyeting ekspektasi L0, L0 yang tadi ini sama dengan nol. Jadi adil sebenarnya di waktu ke nol kan belum terjadi apa-apa gitu. Mereka belum bayar premi, kita belum ada kewajiban, jadi haruslah nol gitu. Terus kalau net premium berarti ekspektasi L0 sama dengan tadi kan EPV. Nah, sekarang ada E-nya nih. Tadi kan belum diekspektasikan masih PV gitu ya. Ekspektasi L0 sama dengan EPV future benefit kurangi EPV future premium. Dan ini kalau misal di EPP itu disama dengan kan 0. Maka kita dapatkan EPV benefit sama dengan EPV premi. Biasanya ya aku nulis EPV benefit aja sih. Future ya maksudnya future gitulah. Biar nggak kepanjangan. Terus kalau gross tinggal tambahin expense gitu ya. Jadi EPV benefit plus EPV expense sama dengan EPV premi. Nah, biasanya lebih enak ya di yang premi taruh kiri sih. EPV benefit tambah EPV expense. Begitu. Nah, itu konsep dasarnya ya. Nah, terus ini kita masuk ke net premium dulu ya. Untuk kasus contoh yang sederhana gitu. Misalkan
kontrak endowment discrete. Oh ya, sebelum masuk ke sini, mungkin aku jelasin ini ya, si notasi ini, maksudnya kata-kata ini itu sebenarnya fully discrete, sering muncul di soal juga kan. Fully discrete itu berarti premi dibayar discrete, discrete. Premi dibayar discrete, benefit juga discrete. Terus kalau fully continuous ya tinggal continuous, continuous. Itulah ya. Jadi maksudnya apa? Preminya itu dibayar discrete. Nah, defaultnya itu di awal tahun. Terus kalau benefitnya juga discrete, dibayarkannya di akhir tahun kematian. Umumnya sih kayak gitu. Yang kita maksud fully discrete itu kayak gitulah. Nah, pertama kita ambil pertama kasus kontrak pertama itu ada fully discrete and year endowment insurance. Misal ada kontrak endowment N tahun, premi juga dibayarkan maksimal N tahun gitu. Terus preminya tuh kayak gimana? Mungkin dijabarkan dari sini dulu ya. Nggak ada tempat ternyata di sini. Ya udahlah ini. Kan EPF yang ini ya, yang satu ini ya. Kan EPV benefit sama dengan EPV premi gitu ya. EPV benefitnya apa? Dia adalah kontrak endowment insurance, berarti AXN. Kayak gini kan? Sama dengan EPV premi adalah premiumnya kan dibayar secara anuitas di awal tahun untuk orang berusia X dan maksimal jangka waktunya N tahun. Nah, sehingga kita kalau misal mau dapetin premi, si P-nya ini, P sama dengan AXN bagi A double dot XN. Nah, ini sering juga di buku-buku lain, khusus yang kasus-kasus kayak gini itu ada notasinya gitu loh. Jadi bukan P aja, tapi PXN, kayak gini. Nah, kalau kalian nggak pengen nulis ini ya P aja nggak apa-apa sih. Kalau di Dickson itu P aja kayaknya tulisannya. Nah, itu kan kita udah dapetin ya tadi hasilnya AXN per A double dot XN. AXN semua. Bacanya gimana sih sebenarnya aku nggak ngerti juga. Nah, terus kita juga bisa definisikan ini. Kalau ini kan kita harus nyari dua-duanya ya. Harus nyari A besar ataupun A kecil gitu. Nah, kita juga bisa translate salah satunya. Misal ini dijadikan A besar atau ini dijadikan A kecil dengan rumus dengan hubungan inilah ya. Harusnya udah hafal satu minus D A double dot XN. Terus kalau misal A ini sama dengan satu minus A XN per D. Nah, kita bisa dari dalam bentuk A besar aja atau dalam bentuk A kecil aja. Nanti kalau misal dimasuk-masukin hasilnya kayak gini lah. Nah, tapi biasanya yang kita sering pakai adalah yang ini. Karena ini sangat membantu banget guys. Karena kalau misal kalian cuma diketahui ini terus harus nyari ininya dulu kan kelamaan gitu lah. Langsung seper ini minus D itu enak. Nah, sebenarnya kenapa aku di sini yang contoh yang kasus pertama endowment itu sebenarnya yang whole life itu sebenarnya endowment tapi untuk N menuju tak hingga gitu. Nah, kita masuk ke whole life. Nah, ini whole life itu kalau misal N-nya menuju tak hingga. Di sini notasinya premiumnya adalah PX sama dengan kayak gini. Tinggal seper AX minus D. Gitu sih. Nah, ini dua formula ini, empat ding berarti satu, dua, tiga, empat. Itu khusus untuk yang fully discrete whole life atau fully discrete endowment. Nah, kalau kontraknya itu yang sebelahnya ini misal di term itu nggak ada
formula khusus yang kayak gini. Jadi harus cari A besar dan A kecilnya. Begitu juga yang pure endowment gitu ya. Itu tinggal pakai persamaan tadi, dapetin kayak gini. Terus, nah, bagusnya lagi adalah kabar baiknya. Kita kan itu ya waktu definisiin apa insurance benefit itu AX yang endowment, endowment gak ada apa-apanya dong. Itu sama dengan yang term ditambah yang pure endowment gitu ya. Nah, kabar baiknya adalah hal ini juga berlaku untuk di yang preminya gitu. Jadi premi fully apa nih? Ya premi endowment sama dengan premi yang term ditambah premi yang pure endowment. Jadi nggak usah repot-repot nyari satu-satu gitu. Udah pakai hubungan ini aja. Walaupun sebenarnya soalnya jarang keluar sih yang ini. Nah, terus ada juga beberapa kasus yang kayak dimodifikasi gitu ya. Kalau di sini fully discrete M payment year and year endowment insurance. Jadi asuransi endowmentnya itu sampai waktu ke N, endowment sampai N tahun, tapi preminya itu dibayarkan maksimal sampai M tahun, bukan N tahun. Jadi nggak seragam gitu. Notasinya kayak gini, ya udah terus anunya tinggal kayak gini. Oh ya dari tadi aku jelasin nggak ada insurance benefitnya ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah untuk benefit satu satu rupiah gitu. Jadi kalau misal sum insurednya 10.000 ya kita tinggal P-nya ini tinggal dikali 10.000 aja. Sama aja kok. Terus ada juga fully discrete M payment year whole life insurance. Jadi asuransinya itu sampai tanggungannya tuh sampai seumur hidup tapi pembayaran preminya ada batas waktunya sampai M tahun. Nah, ya kayak gini. Terus ini ada juga pure endowment jarang muncul nggak usah. Nah, hubungannya juga sama kalau yang tadi ini belakangnya ada M itu kombinasinya hubungannya tetap bisa kepake. Jadi yang endowment sama dengan term plus pure endowment. Terus di sini ada yang continuous juga. Nah, sama ya konsepnya sebenarnya. Cuma notasinya di sini di buku-buku lain juga aku lihatnya kayak gini. Beda. Jadi bukan PX kayak gini dan lain-lain, tapi kayak gini lah intinya. P bar di dalam ini bukan dikali ya. P bar AX. Jadi ini satu kesatuan. P bar A bar X. Itu berarti preminya dibayar continuous, terus benefitnya dibayar continuous. Fully continuous. Sama dengan A bar X per A bar X, A bar X KB. A besar bar X dibagi A kecil bar X. Terus bisa ya khusus yang whole life dan yang apa endowment ada rumus yang kayak gini. Delta AX per 1 minus A bar X. Kayak gitulah. Gimana pronounce-nya. Nah ini. Tapi yang untuk pure endowment sama yang term nggak ada. Harus kayak gitu aja. Sama bawah-bawahnya konsep yang sama gitu ya. Udah, itu untuk yang EPP dan yang net premium gitu ya. Kita belum masuk ke gross. Nah, nyampe sini dulu kalau ada yang mau tanya dipersilakan ya. Aku mungkin tunggu sekitar 30 detik sama jangan lupa sambil nunggu isi presensi dulu ya, guys.
Nah, itu udah aku kirim. Oke, kalau nggak ada, mudah-mudahan paham. Next kita masuk ke prinsip yang kedua, yaitu persentil premium principal, PPP. Nah, kita recall kembali nih, loss at isu random variable. Jadi, L0 sama dengan tadi kan PV future outflow dikurangi PV future inflow gitu. Terus, misal kita notasikan ya, benefit. Kalau dari tadi kita benefitnya satu ya, yang di atas kita kasih benefit sebesar S dan premium sebesar P per per unit waktu. Nah, contoh kita kasus fully continuous whole life. Itu kan EPV nih ya, EPV benefitnya, PV benefitnya aja dulu deh. PV benefit sama dengan apa? S V pangkat TX atau ya pangkat delta X sih sebenarnya. Seringnya kita nulisnya. Pangkat minus delta TX. Ya, terus untuk PV dari preminya dibayar continuous ya, berarti P A bar TX angle. Terus ya udahlah kayak gitulah. Terus A bar TX itu sama dengan P kali satu minus V pangkat TX per delta. Nah, ini random variabelnya. Kayak gitu kan? Iya kan? Harusnya ya. Nah, ini masuk sini yang PV benefit dulu, yang PV benefit dulu. Jadi SV pangkat TX, terus yang anuitasnya, yang preminya itu kayak gini. Kita nggak nulis dalam A angle karena ya biar kita bisa gabungin si random variabelnya. Sebenarnya A angle TX ini kan variabel randomnya di V pangkat TX ini ya. Ya TX sih. Kita biar mau gabungin satu gitu. Nah, kalau misal kita udah gabungin satu, si random variabelnya jadi S plus P per delta V pangkat TX minus P per delta. Ya, sebenarnya ini aku nggak tahu artinya apa. Maksudnya gunanya apa? V pangkat TX itu strictly decreasing terhadap TX, L0 juga fungsi strictly decreasing terhadap TX. Ya udahlah. Ya, pokoknya ini random variabel L0-nya adalah seperti ini. Ini random, random, L0 berarti random. Nah, karena L0 itu random, kita bisa nyari berbagai macam gitu. Berbagai macam properti. Bisa dicari ekspektasi, variansi, terus median, bisa dicari peluang, peluang L0 melebihi apa, bisa dicari macam-macam lah ya kalau random variable tuh. Nah, mungkin kita
ngecek buat ekspektasi L0-nya. Nah, ekspektasi L0-nya itu ya kalau misal kita dari persamaan yang ini, bukan yang ini ya, yang kiri ini, berarti dia adalah S A bar X minus P A kecil bar X. Ya, ini ya gampang lah ya. Tapi kita bisa juga dapetin dari yang sebelah kanan ini. Jadi yang di sini yang randomnya adalah V pangkat TX. Kita tahu bahwa ekspektasi dari V pangkat TX itu sama dengan A bar X. Iya kan, kita waktu itu kan mendefinisikan variabel random Z sama dengan V pangkat TX, terus kita cari EZ gitu kan. Nah, itu ekspektasi V pangkat TX itu A bar X. Nah, ekspektasi ini, yang ini itu adalah A kecil bar X. Nah, terus berarti kalau misal kita pakai yang sebelah kanan ini, ekspektasi L0 itu kita bisa cari S plus P per delta kali A bar X. Yang kanan ini konstan ya, ekspektasinya ya tetap konstan, bukan hilang, tapi tetap konstan. Nah, untuk nyari variansinya, kalau ini kita lebih enaknya pakai yang kanan doang, karena yang kiri ribet banget ya. Variansi dari variabel random kurangi variabel random kan kita harus mendefinisikan kayak kovariansinya dan korelasinya itu ya, pakai itu. Jadi lebih enak pakai yang ini aja. Jadi variansi ini semua adalah ini kuadrat dikali variansi ini kan. Variansi V pangkat X itu adalah 2A bar X minus A bar X kuadrat. Terus yang ini kemana Bang? Yang ini adalah konstan, variansi konstan tuh nol ya, nggak ikut. Nah, itu variansinya. Bisa aja ditanyain loh itu. Tapi tujuan utama kita di prinsip PPP itu mencari peluang L0 melebihi nol. Ya, kita mencari peluang L0 melebihi nol kurang dari sama dengan alfa. Gimana ini jelasnya? Eh, Gini guys, L0 itu kan ibaratnya kayak kerugian kita ya di awal anu tadi. Kalau misal yang tadi EPP itu kita apa namanya? Ya adil ya di awal kontrak itu nggak ada yang untung, nggak ada yang rugi. Jadi ekspektasi L0-nya nol. Nah, tapi di sini kita apa namanya? Mengizinkan L0-nya itu lebih dari nol atau mengizinkan kita rugi dengan probabilitas tertentu. Probabilitas alfa lah, tertentu alfa. Ya maksimal probabilitasnya ini alfa. Nah, ini definisi formalnya ya, tapi dalam praktek kita seringnya nyarinya lebih enak pakai disama dengankan dulu. Nah, berarti entar premi yang didapatkan itu kalau misal kita mau mematuhi yang kurang dari sama dengan ini berarti harus lebih dari yang kita dapatkan dari penyelesaian ini. Oke, kita langsung ya, kita nyoba mencari ini dari kontrak yang tadi, fully continuous whole life. Tadi fully continuous whole life itu kayak gini, terus kita mau nyari peluang, kita mau nyari peluang L0 lebih dari nol sama dengan alfa. Kita cari dulu L0 lebih dari nol ya, itu sama dengan apa? L0 lebih dari nol berarti ini semua lebih dari nol gitu ya. Nah, dan seterusnya ya pindah-pindah kayak gitulah diselesaikan gitu. Weh, detail juga ini. Ya intinya terakhirnya adalah kayak gini. Probabilitas yang ini tadi adalah ekuivalen dengan yang ini probabilitas TX kurang dari minus seper delta ln P per S delta plus P. Nah ini kan ini ya peluang.
TX kurang dari apa, misal M itu kan sama dengan MQX ya. Sama dengan kalau misal kita definisikan dalam fx M. Nah, kayak gini. Nah, berarti peluang TX kurang dari ini adalah fx ini. Ya, kenapa aku nggak pakai ini? Ntar dia ini kan gede ya. Jadi di kalau misal aku taruh belakang dan di bawah itu bakal berat. Ya, aku pakai notasi ini aja. Nah, terus gimana cara untuk menyelesaikan yang tadi persamaan ini sama dengan alfa? Nah, misal kita kita definisikan dulu fungsi inversnya dari ini. Ini kan fungsi CDF ya. Kebalik inversnya fungsi CDF itu fungsi kuantil. Jadi kita definisikan T alfa itu sama dengan F inverse alfa. Jadi kalau misal kita punya fx dalam ini, misal apa? Hurufnya udah habis ya, apa ya? Psi kali ya. Psi sama dengan alfa. Nah, kita mau cari psi itu berarti sama dengan eh iya, T alfa gitu. Kita definisikan T alfa kayak gitu. Nah, terus kita selesaikan nih. Minus seper ini yang dalamnya ini sama dengan T alfa. Terus berarti ya pokoknya dijabarkan kayak gitu sampai dapetin P sama dengan S delta per E pangkat delta T alfa minus satu. Nah, ini S kali delta per E pangkat delta T alfa minus satu. Ini adalah S kali seper S angle T alfa. Ini T alfa, sorry. Ya, ini sih. Jadi didapatkan P sama dengan S per S bar T alfa. Nah, ini sebenarnya shortcut yang gampang ya. Maksudnya kita lihat dari sini gampang ya. Jadi, tapi sepertinya nggak boleh juga kalau misal kita langsung pakai ini di soal ujian UGM ya, bukan ujian PAI. Jadi, saran aku untuk kalau misalnya ada soal ini, soal PPP itu, ya kalian pahami dulu ini langkah-langkah udah untuk dapat ini. Pastiin ini ya, ininya dihafal ya. Tapi ntar kalian pura-pura ngitung aja, pura-pura menjabarkan ya, pokoknya nanti didapetin P-nya sama dengan inilah. Itulah ya. Nah, itu baru kontrak yang fully continuous whole life ya. Gimana untuk yang lain? Sebenarnya stres juga itu. Susah banget ya untuk mendapatkan. Sebenarnya enaknya, tapi kemungkinan keluarnya juga kecil sih. Sebenarnya lebih enak pakai shortcut. Nah, shortcut kayak gini. Jadi untuk yang whole life itu kan tadi preminya ini ya. Terus kalau misal mau nyari end year yang fungsi yang kontrak term itu kita tinjau dulu dari NQX-nya dulu. Kalau NQX-nya kurang dari alfa, kurang dari sama dengan alfa itu berarti dia nol. Untuk NQX-nya kalau misal NQX itu lebih dari alfa, kita pakai yang ini. Kalau whole life nggak melihat ini sih, ini sama aja ya. Nah, kalau yang endowment kayak gini. Untuk detailnya tentang ini cara makainya gimana? Oh, cara makainya sih udah ya tadi. Untuk detail ini dapat dari mana? Bisa dilihat di buku lah ya nanti. Tapi mungkin ini ya intuisi kecil aja. Ini kenapa bisa ada nol di sini, preminya nol di sini? Itu untuk khusus yang end year term. Jadi misal end year term untuk orang usia muda mungkin ya, usia 20 tahun, kontrak asuransinya asuransi term kalau dia meninggal dalam 1 tahun dapat benefit gitulah. Nah, padahal peluang mati dia kan masih kecil gitu ya, orang usia 20 yang masih sehat. Ya kita bicara secara umum aja.
Nah, dia kontraknya 1 tahun doang. Nah, karena mungkin terlalu kecil dan mengalahkan Alfa, nah dia preminya digratiskan gitu. Udah ya. Terus untuk yang discrete dengan cara yang sama juga didapatkan nanti preminya adalah yang whole life kayak gini as per T+1 di mana T itu sebenarnya adalah eh load function dari T alpha. Kalau misal T alfanya biasanya nggak bulat gitu ya. Kita bulatin ke bawah. Tapi sebenarnya T+1 berarti apa namanya? Scaling function dari T alpha. Nah, ya kayak gini lah. Oke. Oh, ternyata nggak 1/2 jam. Banyak ternyata materinya. Oke, materi terakhir nih. Tapi sebelum materi terakhir, kalau misal ada yang ditanyakan, dipersilakan ya. Aku mungkin kasih waktu 15 detik. Udah, kayaknya. Kita masuk ke materi terakhir yaitu gross premi. Gross premi yang equivalence principle. Karena nggak ada yang gross, sebenarnya ada aja sih. Gross premi yang untuk prinsipal persentil. Karena yang net aja ini udah ribet banget ya kayak gini. Gimana kalau nyari gross lebih ribet harusnya. Tapi kalau misal di ujian itu seringnya pastinya yang keluar kalau gross premi itu pakai EPP ya, equivalence principle. Nah, ya udah kita tadi ya EPV benefit sama dengan EPV premium itu kalau net. Nah, kalau gross berarti yang sebelah kiri ditambahkan EPV expense. Nah, itu biasanya kita balik yang premi itu taruh kiri sama dengan EPV benefit plus EPV expense. Oke, gitu. Mungkin nggak usah kepanjangan ya. Pertama ada jenis-jenis expense. Ada yang namanya initial atau acquisition expense. Itu yang muncul di awal polis. Jadi pertama beli kontrak biasanya ada ya apapun itulah ya, nggak penting. Intinya di awal gitu. Dan strukturnya bisa bergantung dengan bergantung dengan premi maksudnya. Terus bisa flat, bisa mungkin ya pokoknya kalau muncul kontrak dia bayar 2.000 gitu bisa. Terus juga ada yang berbasis sum insert, jadi berbasis S. Jadi tiap misal tiap 1.000 asuransi gitu lah. Tapi tanggungannya serah, ya udahlah. Nanti kita lihat di soal. Terus ada maintenance atau renewal expense. Jadi dia muncul tiap sepanjang masa polis lah. Nah, tapi ini umumnya dibayarkan setiap kali preminya dibayarkan juga. Jadi dibarengin dengan si preminya. Terus ada settlement atau termination expense. Jadi dia muncul di akhir polis, bukan akhir polis sih. Oh, bisa di akhir polis ataupun di mungkin pas kematiannya, pas bayar benefitnya itu dikasih expense juga, juga bisa. Nah, mungkin kita masuk ke ini nih. Ini udah masuk semuanya. Enggak ding, belum ding harusnya. Kita lebih enak kasih contoh kasus gitu ya. Misal ada spesifikasi kontraknya gini. Ada fully discrete endowment insurance 4 tahun untuk seorang berusia 40 dengan death benefit. Jadi kalau misal dia meninggal dalam 4 tahun itu dapat 1.000, tapi kalau misal dia dalam 4 tahun itu masih hidup, dia dikasih 1.200 di akhir tahun keempat. Udah lain ya ini ya. Jadi kita nggak bisa pakai rumus-rumus yang ada, yang maksudnya yang shortcut gampang itu. Terus premi tahunan P dibayar di awal tahun selama maksimal 4 tahun. Terus kita ada
expense-nya kayak gini, ada initial expense itu ada 10 plus 25%, 10 plus 25% dari premi gitu. Terus untuk yang renewal itu ada 2 plus 5% dari premi. Terus terakhir ada settlement expense. Jadi jika dia meninggal sebelum tahun ketiga dikenakan biaya tambahan sebesar 5 pada saat klaim. Ini tiga beneran tiga ya, bukan bukan typo aslinya 4. Jadi ini kontrak endomennya N-nya 4 tahun, tapi ini settlement expense-nya maksimal 3. Oke, dan umumnya untuk berbicara expense ini kita ubah struktur expense-nya. Jadi biasanya emang yang diketahui kayak gini, initial, terus renewal, sama settlement. Biar enak, itu initial dan renewal itu bisa ditulis kayak gini. Kalau yang tadi kan dia initial kayak gini, terus ini mulai tahun kedua dan seterusnya bayarnya segini. Nah, kita bisa diubah jadi bayarnya segini, renewal sebesar renewalnya kayak gini. Untuk setiap pembayaran, jadi termasuk tahun pertama, tapi di tahun pertama itu ada ekstra tambahan, yaitu ekstranya berarti 8, ini 10 kurangi 2 ya. 10 kurangi 2 adalah 8. Terus 25% kurangi 5% adalah 20%. Jadi 8 plus 0,2 P. Ya, begitu. Oke, terus cara nyari preminya gimana, Bang? Pertama kita tulis EPV benefit. Biasanya aku sukanya gitu sih. Tadi benefitnya ada death benefit sama survival benefit. Untuk yang death benefit, dia bayarkan 1.000 kalau meninggal, berarti 1.000 term ya ini. A44 term anu. Ya inilah term. Kenapa term nggak endowment? Karena ya kalau nggak meninggal nggak dapat 1.000 gitu ya kan. Kan kayak gini ya, dari 0 sampai 4. Nah kalau meninggal di sini dia dapat 1.000, yang 1.000 dulu ya. Tapi kalau nggak meninggal kan nggak dapat apa-apa gitu ya. Terus yang satunya kalau survival benefitnya adalah yang di sini 1.200 kan. 1.200 dia kalau kalau hidup, kalau meninggal nggak dapat apa-apa. Jadi bisa didefinisikan kayak pure endowment lah gitu. Jadi EPV benefitnya adalah 1.000 yang term tambah 1.200 pure endowment. Nah, setelah benefit biasanya aku ngitung expense. Pertama extra initial dulu yaitu 8 plus 0,2 P tadi udah dihitung. Terus renewalnya adalah 2 plus 0,05 P karena dia muncul di tiap pembayaran premi, maksudnya di tiap iya bener nih di tiap pembayaran premi berarti kan dia konsepnya kayak anuitas juga ya. Jadi pakai anuitas A44. Yang initial expense kenapa nggak dikali apa-apa, Bang? Karena dia initial ya di waktu ke nol. Kita udah nggak perlu present value karena ini udah di waktu awal. Nggak perlu juga A besar dan lain-lain. Terus yang settlement expense dia muncul kalau meninggal sebelum tahun ketiga. Nah, berarti 5A40 yang term. Karena kalau lebih dari ini nggak ada expense itu. Sehingga EPV expense-nya kalau digabungin adalah kayak gini. Terus yang premium dibayar maksimal 4 tahun berarti kayak gini. Tinggal disatuin. EPV premi sama dengan EPV benefit plus EPV expense. Ini EPV premi, EPV benefitnya yang ini, terus EPV expense-nya yang ini. Nah, terus sebelah kanan ini kan masih ada yang P ya, ada yang P. Dipindah ke kiri, terus ya udah dapetin P sama dengan kayak gini. Selesai, guys. Sampai sini ada yang paham? Sorry, ada yang bingung, ada yang paham? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Sama jangan lupa isi presensi, guys.
sebelum aku masuk ke latihan-latihan. Latihan-latihan. Oke, jadi sejauh ini kita udah ya berhubungan sama notasi-notasi yang banyak banget itu bagus ya notasinya. Ada AX, AXN, AXN, AXN sama semua ini. AX, AXN, NAX, NAXN, 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 NAX, NAXN. Terus yang ini ada buat momen kedua gitu ya. Terus ini kalau misal apa namanya M Tehli atau seper M tahunan. Terus ini momen keduanya gitu. Terus ini yang continuous. Terus ini momen keduanya continuous. Mantap. Mudah-mudahan dapat dipahami ya teman-teman notasi-notasi kayak gini. Sebenarnya kalau udah tahu konsep awalnya bisa lah harusnya nge-translate ke kayak gini. Sebenarnya ada materi di Diction yang nggak aku cover karena nggak muncul juga. Kayak misalnya di itu tuh ada guaranteed annuities ya, anuitas bergaransi itu. eh nah, notasinya ada kayak gitunya lah. Kayaknya nggak muncul juga sih harusnya. Terus ada profit ya, profit yang di bab premi itu kayak gitu. Oke, mungkin aku kasih waktu 1 menit ya sebelum aku masuk latihan soal. Kalau ada yang mau tanya, silakan.